Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera buat sobat sehat semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat sehat, kali ini di YouTube RSUD Dr. Sugiri ada segmen yang namanya Sugiri Menyapa, di mana nantinya akan ada talk show, Q&A dan juga mengupas mitos maupun fakta seputar kesehatan. Tentu saja yang akan langsung dibahas oleh ahlinya. Kali ini tema kita adalah mengenai diabetes. Nah, sobat sehat semua, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang spesial hari ini. Boleh perkenalkan dulu dok, namanya siapa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Diah Mayasari, spesialis penyakit dalam, magister hukum. Kebetulan saya di RSUD Sugiri sebagai internis, jadi spesialis penyakit dalam. Memang kami ada wadah untuk diabetes. Nah, pas sekali ini pada tema kali ini ya. Namanya Pediagiri ya dok ya? Iya, benar. Kalau misalnya sobat sehat ada yang mau gabung, bisa langsung menghubungi siapa dok kalau Pediagiri? Oh, jadi Pediagiri itu tidak perlu kita mendaftarkan diri atau member secara khusus ya. Karena Pediagiri kita tahu bahwa Pediagiri itu adalah Persatuan Diabetes Sugiri. Jadi itu kami menyatukan para diabetes, pasien-pasien diabetes yang beresiko ataupun tidak beresiko boleh loh ikut bergabung ya. Jadi bisa datang langsung pada saat acara atau bertanya bisa langsung ke Poli Penyakit Dalam. Jadi di Poli Penyakit Dalam nanti bisa bertanya bagaimana cara bergabung, bagaimana cara ikut kegiatan gitu. Karena menarik sekali di sana. Iya, menarik sekali ya. Oh iya, ini saya belum tanya kabar dokter. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah kabar saya baik. Amin, semoga sehat selalu ya dok. Ya. Selanjutnya mohon izin untuk memulai perbincangan kali ini dok ya. Nah sobat sehat semua, diabetes sendiri itu merupakan suatu penyakit metabolik kronis yang merupakan momok sendiri di Indonesia, yang juga dikenal sebagai penyakit kencing manis. Nah menarik nih, untuk orang awam pasti belum tahu ya dok, apakah penyakit kencing manis ini ditandai dengan urinnya itu berasa manis atau bagaimana dok diabetes seperti itu? Mau dijelaskan? Jadi memang banyak argumen tentang diabetes itu banyak sekali ya Pak May. Tapi kita ketahui bahwa diabetes itu atau diabetes mellitus atau kencing manis itu sendiri berarti bahwa suatu penyakit metabolik atau kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi itu seberapa? Ada ukurannya. Jadi kita bisa mengukur dari gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Atau misalnya kita tidak sempat puasa, ada namanya gula darah acak gitu. Nah, gula darah puasa kalau dia kapan dikatakan kencing manis? Kalau dia lebih dari 126 gitu. Jadi kalau kita mengecek di laborat, ternyata gula darah puasa kita lebih dari 126 mg per desiliter, berarti kemungkinan untuk terjadinya kencing manis besar. Kemudian kalau gula darah acak, kita bisa lihat lebih dari 200. Jadi lebih dari sama dengan. Jadi kalau kita udah 200, gula darahnya harus berhati-hati. Segera konsultasi ke internis ya atau penyakit dalam ya. Kemudian kalau kita menentukan yang cara lain bisa dengan pengukuran namanya HbA1c. HbA1c. HbA1c nilainya seberapa? Jadi kalau dia dikatakan diabetes mellitus, dia lebih dari 6,5%. Begitu ya dok. Nah dari beberapa tipe diabetes ini sebenarnya ada banyak ya dok ya. Nah itu bisa dijelaskan dok perbedaan antara diabetes itu? Ya, jadi Mbak May, diabetes tipe dari diabetes itu ada 4 macam yang paling terkenal ya. Yang paling terkenal kita tahu itu diabetes tipe 1 dan tipe 2 biasanya. Tapi jangan umum lupa, ya dok ya? Ya, yang paling umum. Tapi ada yang lain yaitu diabetes gestasional. Yang keempat itu ada diabetes tipe spesifik yang berkaitan dengan penyakit lain. Nah, apa diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 itu yang tergantung dengan insulin. Jadi pengobatannya harus menggunakan insulin. Kemudian yang diabetes tipe 2 itu tidak tergantung dengan insulin. Artinya dia bisa menggunakan obat diabetes tanpa menggunakan insulin, bisa. Jadi terjadi resistensi insulin namanya. Yang ketiga diabetes gestasional. Apa itu diabetes gestasional?
Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, ternyata tiba-tiba pada trimester kedua atau ketiga dia mengalami gula darah yang meningkat. Yang tadi itu berarti gara-gara hormonal ya dok ya? Jadi dia mempengaruhi gula darah. Akhirnya pada saat pengecekan trimester kedua atau ketiga ternyata ditemukan kenaikan gula darah. Nah itu dinamakan diabetes gestasional. Padahal sebelumnya dia normal. Kok saya tiba-tiba waktu saat hamil kok tiba-tiba gula darah saya tinggi. Nah hati-hati dengan diabetes gestasional. Itu kalau karena penyakit yang lain bisa karena obat-obatan, bisa tipe yang lain ya, itu bisa karena obat-obatan atau bisa karena bahan kimia. Biasanya seperti itu kalau tipenya ya. Menarik sekali ya. Nah kira-kira selain tes HbA1c tadi, itu tes apa lagi sih dok yang bisa kita tuh mengetahui atau gejala apa gitu, misalnya kalau kita tuh kira-kiranya gitu diabetes ya? Gitu bener. Seperti yang saya bilang tadi, jadi yang terpenting adalah cek gula darah. Itu cuma yang ditusuk-tusuk itu kan ya dok? Ya, itu namanya gula darah. Kalau kita pengukurannya tanpa puasa namanya gula darah acak. Jadi kita tidak perlu ada persiapan. Secara acak kita bisa ambil pada saat dia walaupun selesai makan atau pada saat dia 2 jam sebelum makan, gitu namanya tidak ada persiapan, artinya dia ada gula darah acak. Kalau gula darah acak tadi yang saya sebutkan dia lebih dari 200. Tetapi kalau gula darah puasa dia lebih rendah. Kalau dia puasa lebih dari 126. Jadi kalau kita puasa ternyata pada saat cek gula darahnya ternyata 126 lebih dari itu, nah itu lebih waspada ya. Gitu. Jadi berarti puasanya bukan seperti tipe kita kalau puasa Ramadan ya. Terus gimana itu dok puasanya? Kan orang-orang tahunya puasa. Kita tiba-tiba sahur dan Jadi sekitar 6-8 jam kita berpuasa. Nanti kita cek gula darahnya. Jadi gula darahnya kalau lebih dari 126 harus waspada. Gitu. Ya. Gejala klinisnya orang diabetes itu apa sih dok? Misal apa kesemutan atau gimana gitu? Banyak, ada 10 gejala yang bisa terjadi pada pasien-pasien diabetes. Yang paling umum biasanya polidipsi, poliuri, polifagi. Ya. Jadi kadang-kadang sering buang air kecil, tapi di malam hari. Jadi tidak nyaman pada saat tidur tuh kebangun karena buang air kecil. Siapa tuh yang kayak gitu, coba dicek. Hati-hati. Terus makan banyak tapi badannya kurus. Jadi ngelirik badan saya. Jangan dilirik badan saya. Kayak badan saya enggak ya. Iya. Jadi makannya banyak tapi kok badannya tidak pernah gemuk. Itu juga harus hati-hati. Tetapi tidak berarti bahwa timbul gejala itu artinya langsung kita memutuskan bahwa pasien ini pasien diabetes. Tidak. Jadi tadi itu ada banyak kriteria ya. Jadi kita menyusun ini pasien diabetes atau tidak. Kalau gitu misal nih dok, kita periksa ke internis terus ternyata kita cek ternyata kita sakit nih diabetes. Nah, itu jenis-jenis pengobatan apa aja yang harus dilakukan oleh penderita diabetes? Jadi yang paling penting itu adalah kita harus pertama tahu bahwa kita menderita gitu. Nah, bagaimana tidak boleh panik terlebih dahulu. Jadi itu tadi diabetes bukan jadi momok yang menakutkan. Itu yang paling penting ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama memperbaiki pola hidupnya. Pola hidup, lifestyle ya dok ya, itu penting banget ya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Itu yang penting. Nah, kalau faktor yang tidak bisa dirubah, kita tidak bisa merubah. Misalnya usia, kita nggak mungkin. Mau muda lagi nggak bisa ya. Ya kan? Jadi faktor usia tidak bisa kita rubah ya. Faktor keturunan itu juga tidak bisa kita rubah. Kalau kita misalnya memiliki resiko, misalnya bapak ibu kita menderita diabetes, otomatis kita tidak bisa merubah faktor itu. Jadi yang perlu kita rubah, yang bisa kita rubah adalah satu gaya hidup. Pola makan ya. Jadi pola makan seperti apa nanti kita perjelas lagi. Makanya harus mengikuti ke klub pediatri itu tadi ya. Teman-teman datang aja ke sini. Jadi dari situ nanti kita membahas lebih detail bagaimana cara pola makan yang baik. Gitu. Dari tergantung jumlahnya kita atur. Jenisnya juga kita akan atur dan jadwalnya jangan lupa. Jadi 3J.
3C itu kita harus wajib tahu. Nah, itu semua ada kita bahas nanti mungkin di YouTube selanjutnya ya. Oke, siap. Atau di Wadapedia Giri kita bisa bahas lebih lanjut, rinci, lebih rinci lagi. Itu yang pertama, pola hidup. Yang kedua, jadi modifikasi gaya hidup itu lebih penting daripada pengobatan obat-obatan minum ya. Iya. Kalau obat farmakologi atau yang saya lupa lagi ini. Yang lebih penting lagi kita olahraga. Nah, Jangan itu lupa, penting banget kita guys. harus olahraga. Pola hidup tidak hanya pola makan ya. Iya. Kita harus olahraga. Nah, bagaimana olahraga yang kriteria yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien diabetes itu seperti kita jalan santai. Jalan santai, berapa menit itu dok? Nah, itu ada kriterianya. Jadi kita tidak bisa full seminggu kita olahraga, tidak bisa. Jadi ada sampai 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Lamanya tidak bisa 1 jam gitu, tidak bisa. Jadi sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, itu kita bisa lakukan. Jadi 2 hari berturut-turut selang-seling begitu, bisa gitu. Nah, itu dilakukan oleh pasien-pasien diabetes. Misalnya berenang. Itu juga bisa. Oke, itu aman juga ya dok ya? Jogging itu juga bisa. Jadi aerobiknya tingkat sedang. Gitu. Jadi itu yang penting. Kemudian yang kalau farmakologi yang obat-obatan nanti kita bisa konsultasikan di poli penyakit dalam Sugiri. Langsung bisa ke dokter. Nanti bisa kita atur bagaimana dosis yang tepat untuk per pasien karena tiap pasien berbeda. Jadi tidak bisa satu pasien itu sama dengan pasien lain. Pengobatannya tergantung pasien per pasien. Jadi dari dosis, dari jenis obatnya kita juga akan melihat pasien per pasien gitu. Iya, karena emang kondisi seseorang itu tidak sama dok ya, walaupun satu dengan yang lain ya. Ya, banyak faktor. Gimana sih dok caranya pasien diabetes itu tahu kalau keadaan dia itu terkontrol? Apakah harus kontrol ke dokter penyakit dalam setiap berapa bulan sekali mungkin? Jadi begini, kalau kita mengetahui pasien ini terkontrol dengan baik atau tidak, jadi memang yang pertama gula darahnya harus stabil. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang tiba-tiba bulan itu misalnya ya 400, tiba-tiba besoknya bulan berikutnya 200, bulan berikutnya lagi 600. Nah, lonjakan yang tidak stabil inilah yang bisa dikatakan tidak terkontrol secara kasat mata. Artinya kita bisa mengontrol, tetapi ada ukuran seperti HbA1c. Itu juga harus ada targetnya. Jadi target pengobatan itu juga bisa dicek setiap 2-3 bulan. 2-3 bulan sekali. Gitu. Nah, ini kira-kira nih dok, komplikasi apa aja sih yang bakalan sekiranya orang diabetes itu bakal mengalami gitu? Untuk memperkecil itu kira-kira apa saja? Jadi memang makanya tadi ya Mbak Mei udah menyebut bahwa diabetes itu momok yang menakutkan gitu ya. Jadi karena memang komplikasinya dari atas sampai ke bawah. Iya betul. Semua tuh daftar gitu. Jadi semua ada. Jadi dari mata kita bisa ada katarak, bisa terjadi pada diabetes gitu. Kemudian dari mana lagi? Dari misalnya dari jantung juga bisa. Ginjal juga bisa terjadi gagal ginjal. Yang paling penting di kaki. Oh iya, biasanya sampai yang luka kering, luka basah gitu-gitu ya dok ya. Nah, luka itu makanya kita harus melihat apakah kaki kita cenderung beresiko untuk terjadinya luka. Nah, setiap bangun tidur atau mau tidur tuh dilihat. Makanya pasien-pasien diabetes mesti saya sarankan tidak hanya melihat suami di sebelahnya atau istri di sebelahnya, tetapi melihat kaki yang kita pakai setiap hari. Penting guys. Iya. Karena apa? Kaki itu kita mobilitas kita ya. Jadi kalau jangan sampai karena tidak terasa Mbak. Nggak terasa. Jadi luka sudah sampai jelek gitu ternyata ya. Itu tidak terasa, makanya itu yang paling penting komplikasi yang berarti paling kebal sering. Gitu ya dok ya? Iya, jadi walaupun kita udah rawat sedikit itu tidak menyakitkan, tidak sesakit omongan tetangga. Tidak sesakit omongan tetangga. Gitu. Oke, kita jeda iklan dulu untuk Sugiri Mobile. Selamat datang di aplikasi Sugiri Mobile. Aplikasi ini memudahkan Anda untuk mendaftar ke poli rawat jalan, melihat riwayat pendaftaran, jadwal dokter, ketersediaan kamar rawat inap, informasi dan berita tentang RSUD Dr. Sugiri Lamongan, serta melihat fasilitas dan tarif kamar. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP Anda, cari dan ketik Sugiri Mobile. Pilih Sugiri Mobile, install. Setelah selesai diinstal, klik buka.
Untuk melakukan pendaftaran pasien poli rawat jalan, klik pendaftaran pasien, ketik nomor rekam medis dan tanggal lahir dan klik konfirmasi. Pilih tipe pasien, poli yang dituju, dan tanggal kedatangan. Klik daftar. Untuk melihat informasi pendaftaran dapat dilakukan setelah melakukan konfirmasi pendaftaran. Pendaftaran harus dikonfirmasi di loket pendaftaran sesuai tanggal kedatangan dengan cara mengambil nomor antrian untuk menuju loket konfirmasi. Jika tidak, maka secara otomatis pendaftaran dibatalkan dan dianggap sebagai pasien reguler. Ayo, berkunjung ke RSUD Sugiri dan install aplikasi Sugiri Mobile di HP Anda untuk memudahkan pendaftaran pelayanan di RSUD Sugiri. Halo Sobat Sehat, kembali lagi. Nah, karena tadi kita sudah membahas penderita diabetesnya, sekarang kita membahas untuk orang-orang yang merasa sehat nih, terbebas dari diabetes ya dok ya. Mungkin orang tua yang masih sehat atau anak-anak muda nih yang meremehkan, aduh diabetes itu apa sih? Nah, gimana sih kira-kira dok caranya kita agar bisa terbebas dari diabetes itu, dan perlukah kita melakukan pemeriksaan walaupun kita tidak memiliki gejala apapun terkait diabetes? Oke, jadi kita harus tahu dulu Mbak, kita berisiko atau tidak gitu. Jadi walaupun kita masih sehat atau biasanya anak muda-muda kan, nah itu kita harus mengetahui kita berisiko atau tidak. Yang tadi bisa dirubah atau tidak. Kalau misalnya kita sudah ada keturunan, nah itu harus lebih waspada. Tetapi bukan berarti begini, kalau kita tidak ada keturunan, kan tidak ada keturunan, jadi bebas-bebas saja, tidak mungkin terjangkit dari diabetes. Jangan salah, diabetes tipe 2 yang paling sering terjadi itu penyebabnya adalah, atau faktor yang mempengaruhi adalah gaya hidup. Jadi kalau kita suka yang manis-manis, sebenarnya tidak perlu manis, kan kita sudah manis. Iya benar ya dok ya, manis ya. Jadi makan yang manis-manis misalnya gitu. Dan terus pola makan yang salah itulah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko diabetes. Jadi memang ada atau tidak diabetes, kita harus tetap menjalankan pola hidup yang sehat. Dan jangan lupa olahraga yang tadi saya bilang. Tapi nggak apa-apa ya dok ya, berarti orang sehat kayak periksa diabetes gitu nggak apa-apa banget tidak ya? Tidak apa-apa. Jadi itu juga bisa dilakukan, misalnya kalau berisiko 6 bulan sekali kita bisa cek, atau kalau misalnya biasanya kalau pada institusi tertentu ya, itu memang ada general check up gitu. Nah, general check up itu penting sekali. Jadi kita harus benar-benar menjalani ini ya prosedurnya ya, supaya general check up itu bisa mengontrol kita. Biasanya pada institusi tertentu itu kan ada setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali itu dilakukan general check up. Dari situ biasanya yang sering terdeteksi, kok tiba-tiba gula darah saya tinggi. Nah, itulah keuntungan untuk dilakukan general check up ya. Oke, siap dok. Nah, sekarang kita masuk segmen mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta dok, penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Mitos lah ya. Jadi bisa, karena memang donor darah itu lebih penting ya. Tapi screening donor darah itu ada. Jadi PMI sudah akan men-screening. Biasanya karena virus yang tidak boleh. Karena virus aja dok ya. Oke, mitos atau fakta yang kedua, perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Bukan tidak hamil ya, tetapi boleh hamil, tapi harus terkontrol. Gitu. Tetap harus terkontrol gula darahnya gitu ya. Jadi tidak boleh hamil, tidak. Jadi mitos. Ya. Oke, yang terakhir ialah mitos atau fakta, penderita diabetes harus minum obat seumur hidup. Seperti kayak kata-kata ini menakutkan sekali ya. Menakutkan ya. Tapi ini momok juga sih dok, takut ya. Sebenarnya itu fakta ya. Jadi bukan penderita diabetes itu suatu kebutuhan. Jadi bukan, kalau orang bilang takut pakai insulin karena takut ketergantungan, salah. Jadi bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Jadi tubuh pasien tersebut sudah membutuhkan insulin. Jadi itu yang harus dipahami. Seperti tadi minum seumur hidup ya. Kalau minum seumur hidup berarti dia membutuhkan obat tersebut gitu. Tetapi kalau sudah terkontrol, dosisnya bisa diturunkan dan jumlah obatnya pun bisa lebih kecil.
Yang terpenting tuh tadi modifikasi gaya hidupnya. Iya benar. Gitu. Berarti seperti kebutuhan gitu deh kayak Iya. misalnya kita makan ya setiap hari Iya, gitu ya benar, untuk benar. menahan lapar Benar. gitu kan. Oke Dok, sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Jadi kemarin kita sudah membuat Q&A di Instastory dan ini ada pertanyaan masuk dari Instagram @maninggar08. Saya bacakan ya Dok ya, mohon izin. Jadi Dok, kalau dilihat dari status penyakit di Indonesia, di mana diabetes adalah 10 besar PTM terbanyak, utamanya diabetes mellitus atau DM. Namun kita tahu sendiri, almost kebanyakan makanan yang dijual dan viral atau disukai masyarakat, apalagi anak muda, adalah makanan dengan tingkat gula yang tinggi. Contohnya seperti boba, junk food, dan berbagai jenis minuman viral. Makanan dengan topping kental manis, meses, dan lain-lain. Terlebih lagi ini dipopulerkan oleh para food vlogger yang notabene banyak pengikutnya. Bagaimana kita sebagai anak muda seharusnya menyikapi? Terlebih kita tahu kalau penyakit ini adalah penyakit yang tidak langsung namun bertahap. How to control ourselves, atau setidaknya gimana cara kita memulai tren makan bergizi seimbang. Nah, gimana Jadi tuh, yang Dok? tadi ya, memang ya itu tadi pola hidup sehat tuh sekarang agak sulit untuk diikuti kadang-kadang ya, karena Oke. memang lingkungan tuh mempengaruhi. Oke. Ya kan, kita sudah mau sehat nih, kita udah mau jaga pola makan kita gitu, Iya. tapi sebelah sudah makan atau minum boba. Oh, Jadi kan otomatis itu sebenarnya tergantung dari niat kita Dari ya. niat. Jadi memang itu tadi sulitnya pola gaya hidup sehat itu yang terpenting. Oke. Jadi memang bagaimana kita bisa mencegah itu atau mengendalikan itu, ya itu yang penting. Oke. Dan olahraga, balik-balik lagi seperti itu. Jadi kalau menghindari makan makanan itu mungkin tidak bisa ya, menghindari melihat. Oke. Tapi kalau menghindari memakannya mungkin harus bisa, harus bisa ya Dok ya. Oke, demi manisnya hidup kita ke depannya ya, jangan hanya manis di mulut aja guys. Iya, benar-benar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @achandra04. Pertanyaannya, apakah diabetes selalu identik dengan orang yang berat badannya overweight, Dok? Ya, jadi pada diabetes tipe 2 itu memang perawakannya gitu atau penampakannya lebih ke pasien-pasien dengan overweight ya. Jadi hati-hati, walaupun misalnya tadi tidak punya keturunan tapi dia ada kelebihan berat badan atau overweight, dia sangat beresiko untuk terjadinya diabetes. Oke. Gitu, terutama diabetes tipe 2. Jadi yang resistensi insulin. Iya. Gitu. Jadi itulah yang beresiko. Yang tren sekarang itu makanya jumlah diabetes tipe 2 itu lebih besar dibandingkan tipe 1. Kalau tipe 1 tadi kan faktor yang mempengaruhi adalah keturunan ya, Iya. faktor penyebabnya. Itu lebih sedikit angkanya gitu. Penderitanya sedikit. Penderitanya lebih sedikit. Tapi diabetes tipe 2 penderitanya semakin banyak nih. Oke. Jadi itu tadi ada minuman-minuman yang kandungan gula darahnya tinggi lebih banyak ya yang beredar memang ya. Oke, siap Dok. Ini pertanyaan terakhir nih dari No Name. Dia bertanya, apakah diabetes mengganggu vitalitas, Dok? Ya ampun, ini pertanyaannya sangat menarik ya. Menarik Gimana sekali. Sobat Sehat kita dengarkan jawaban dari dokter dia. Ya, jadi memang diabetes bisa mempengaruhi vitalitas seperti hipotensi yang kita tahu. Tetapi itu bisa kita kendalikan dengan mengontrol gula darah dengan baik. Begitu. Makanya itu tadi komplikasi, salah satu komplikasi yang turun ke bawah itu salah satunya adalah impotensi. Gitu. Berbahaya sekali ya. Tapi itu tadi, Mei. Jadi kita tidak perlu menjadikan diabetes itu suatu momok yang menakutkan atau suatu penyakit yang perlu kita takuti, tetapi tidak, kita perlu mengendalikan. Itu yang penting ya. Jadi kendali gula darah itu lebih penting dibandingkan kita menakuti dan panik itu tadi ya. Jangan panik pokoknya guys, ini tuh Ya. itu pokoknya. Itulah Mbak Mai. Oke, siap. Baiklah Sobat Sehat semua, itulah tadi perbincangan kita dengan sang narasumber terkait diabetes. Terima kasih banyak Dokter Dia untuk informasinya. Sama-sama. Terima kasih banyak di tengah kesibukan Dokter Dia yang baru hari ini tadi selesai praktek ya Dok ya. Sampai disempetin untuk jemput anaknya dulu dan lain sebagainya dengan segala macam kesibukannya. Dokter Dia ini sudah menjadi pembicara kita untuk
memberikan informasi diabetes kali ini. Oh ya, untuk jadwal dokter dia sendiri di Sugiri ini kapan ya dok ya? Siapa tahu sobat sehat mau periksa gitu. Kebetulan dari Poli Penyakit Dalam kita membuka dari hari Senin hingga Sabtu, gitu. Jadi semua ada dokter penyakit dalam, gitu ya. Tapi kalau pengen ketemu saya, ini hari khususnya ada di hari Kamis dan Sabtu. Jadi kita kalau Sabtu malam Minggu periksa saya dulu. Gitu ya. Tuh ya guys ya, catat Kamis dan Sabtu. Oke, sobat sehat, jangan lupa like, share dan subscribe akun YouTube RSUD Dr. Sugiri Lamongan dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan yang lainnya. Mari jaga kesehatan dengan mengurangi gula karena manis di mulut tak baik untuk kesehatan. Manis di hati itu yang dicari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.